warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Herianti Naili Saadah dari program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang retardasi mental. Apa sih retardasi mental itu? Retardasi mental adalah kemampuan mental yang tidak mencukupi menurut WHO. Retardasi mental adalah suatu keadaan yang ditandai dengan fungsi intelektual berada di bawah normal, timbul pada masa perkembangan atau di bawah usia 18 tahun, berakibat lemahnya proses belajar dan adaptasi sosial. Penyebabnya ada beberapa faktor. Yang pertama, non-organik, yaitu kemiskinan dan keluarga yang tidak harmonis, faktor sosial kultural, interaksi anak dan pengasuh yang tidak baik, dan penelantaran anak. Yang kedua, organik. A. Faktor prakonsepsi, yaitu ada abnormalitas dan kelainan kromosom. Selanjutnya ada faktor prenatal, gangguan pertumbuhan otak trimester 1, yaitu kelainan kromosom, infeksi intrauterin, zat-zat teratogen, disfungsi plasenta, dan kelainan kongenital dari otak. Gangguan pertumbuhan otak trimester 2 dan 3, yaitu yang pertama ada kelainan pada kulit seperti bintik, dan kelainan rambut rontok, rambut cepat memutih, rambut halus, ada kelainan pada kepala, mikrosefali atau makrosefali, ada perawakan pendek, kretin atau sindrom Prader-Willi, dan distonia, sindrom Haller-Forden. Sedangkan gejala dari retardasi mental tergantung dari tipenya. Yang pertama, retardasi mental ringan pada anak, yaitu kelompok ini merupakan bagian terbesar dari retardasi mental. Kebanyakan dari kelompok ini termasuk dalam tipe sosial budaya, dan diagnosis dibuat setelah anak beberapa kali tidak naik kelas. Golongan ini termasuk mampu didik, artinya selain dapat diajar baca tulis, juga bisa bahkan sampai kelas 4-6 SD juga bisa dilatih keterampilan tertentu seperti bekal hidupnya kelak agar mampu mampu mandiri seperti orang dewasa yang normal. Yang kedua, retardasi mental sedang. Kelompok ini kira-kira 12% dari seluruh penderita retardasi mental. Mereka ini mampu latih tetapi tidak mampu didik. Yang terakhir, retardasi mental berat. Untuk gejalanya ini ada kelainan-kelainan pada mata seperti katarak, bintik ceri merah pada daerah makula, dan kornea keruh. Yang kedua ada kejang umum tonik-klonik, kejang pada masa neonatal. Yang ketiga kelainan pada kulit seperti bintik dan lain-lain. Selanjutnya ada komplikasi. Yang pertama ada cerebral palsy, gangguan kejang, gangguan kejiwaan, gangguan konsentrasi atau hiperaktif, defisit komunikasi, dan konstipasi. Pemeriksaan penunjang, ada beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama kromosom karyotipe, EEG atau elektroensefalogram, CT karnial computed tomography, titer virus untuk infeksi kongenital, serum asam urat, laktat, dan pirufat, plasma asam lemak rantai sangat panjang, serum seng, logam berat dalam darah, serum tembaga, dan seruloplasmin. Dan selanjutnya serum asam amino atau asam organik, ada plasma amonia, dan analisa enzim lisosom pada leukosit atau biopsi kulit. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Gangguan individu berdasarkan inteligensi yang rendah, hambatan interaksi sosial, berhubungan dengan gangguan proses pikir, dan isolasi sosial berhubungan dengan keterlambatan dalam menyelesaikan tugas perkembangan. Ada intervensi, contohnya ini aja klien, anak A umur 6 tahun dari Bangsal Melati.
Diagnosa keperawatan yang pertama, gangguan penyesuaian individu berdasarkan inteligensi yang rendah. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka gangguan penyesuaian belum teratasi dengan kriteria hasil, belum bisa menggunakan strategi coping yang baik, belum bisa mempertahankan produktivitas. Untuk intervensinya, bantu pasien untuk mengidentifikasi berbagai peran dalam kehidupan. Yang kedua, bantu pasien untuk mengidentifikasi peran yang bisa dalam keluarga. Dan yang terakhir, bantu pasien untuk mengidentifikasi strategi positif untuk perubahan peran. Yang kedua ada hambatan interaksi sosial berdasarkan gangguan proses. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka intervensinya ada setelah dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan yang berhubungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.